Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Lombok TV dimanapun Anda berada. Saya Wira Atmaja, hari ini kembali berjumpa Anda tentunya di program Bincang Hangat. Dan pada sore hari ini kita akan membincangkan satu hal yang sangat menarik dan sudah menjadi perbincangan publik. Mungkinnya tidak hanya hampir di semua kalangan mungkin ya, di masyarakat bawah sekalipun, di perkampungan sekalipun, atau masyarakat perkotaan pun sudah memulai membicarakan terkait dengan pemilu kada NTB yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 ini. Atau tepatnya kalau tidak salah bulan Juli, Pak Suwardi ya. 23 September. Ya. September ya. Jadi bulan maksud kami di tahun 2020 ini. Jadi sekarang sudah mulai diperbincangkan. Oleh karena itu pemirsa, tema kita pada hari ini adalah potensi pelanggaran dalam pencalonan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu di studio saya sudah bersama dengan Bapak Suwardi, SIPMH. Beliau adalah koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu NTB. Apa kabar Pak Suwardi? Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, dan tentunya sudah mulai sibuk sekarang Pak ya, dengan tugas-tugas di Bawaslu tentunya ya. Ya. Terkait dengan tema kita hari ini, terkait dengan potensi pelanggaran dalam pencalonan pemilihan kepala daerah. Potensi apa saja sebenarnya yang bisa muncul, khususnya di wilayah NTB dengan karakter masyarakatnya, dengan berkacamata misalnya di pemilihan-pemilihan sebelumnya, potensi apa saja yang bisa memungkinkan muncul di daerah kita? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lombok TV yang berbahagia pada sore hari ini, pertama ketika bicara pilkada, maka semua proses tahapan itu sangat berpotensi untuk terjadi pelanggaran ya. Nah, kalau secara garis besar tahapan penyelenggaraan pilkada ini kan terbagi ya menjadi dua tahapan ya, mulai dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Nah, kita flashback ke belakang, tahapan persiapan ini kan kemarin dimulai dengan ditandatanganinya NPHD ya, Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Nah, untuk ini perlu kami di penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, untuk melakukan klarifikasi terhadap adanya dugaan bahwa ketidaksinkronan dari sisi regulasi. Nah, misalnya di Undang-Undang 10 itu bahwa bukan lagi Bawaslu seperti Undang-Undang 7 2017, tetapi masih sebagai Panwas. Nah, untuk ini memang kami sudah declare, artinya mengklarifikasikan dengan pihak RI juga untuk memastikan supaya nomenklatur itu tidak ada keraguan bagi Pemda untuk kita melakukan penertangan NPHD. Karena ini juga berkonsekuensi ya terhadap proses pengawasan yang akan dilakukan oleh Bawaslu. Sehingga kami berkesimpulan bahwa kami yang ada di Bawaslu saat ini ya, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, itu punya legal standing untuk melakukan pengawasan. Meskipun kami hari ini adalah Badan Pengawas Pemilu. Karena Undang-Undang 10 2016 itu mengatur hal yang sama dengan Undang-Undang 7 2017, sehingga salah satu asas hukum kita itu kan ketika ada aturan yang baru mengatur hal yang sama, maka aturan yang lama itu dikesampingkan karena mengatur hal yang sama. Nah, sehingga saya berharap tidak lagi ada diskursus atau perdebatan terkait dengan punyakah Bawaslu wewenang, Bawaslu Kabupaten Kota wewenang untuk melakukan pengawasan. Nah, kami anggap itu sudah clear ya, sehingga kita akan berlanjut ke tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, yang sekarang proses yang cukup rawan juga kan terkait dengan pencalonan ya, yang memang menjadi topik sore hari ini adalah terkait dengan proses pencalonan.
Nah, pencalonan ini sendiri kan sebagaimana diketahui, tidak hanya partai politik yang berhak mengusung pasangan calon ya, tetapi juga oleh konstitusi diberi kewenangan bagi calon yang diusung oleh pemilih ya melalui jalur perseorangan ya, atau yang lazim dikenal itu dengan istilah calon independen. Nah, untuk ini untuk mengusung calon perseorangan ini hampir saya pastikan kecenderungan pelanggaran itu tinggi. Nah, karena selalu saja ini dipengaruhi oleh ketidaktahuan masyarakat. Misalnya adalah untuk maju lewat jalur perseorangan itu paling sedikit itu ya, minimal harus diusung oleh 8,5% dari jumlah DPT. Anggaplah misalnya di Lombok Tengah itu harus diusung oleh 8,5% dari jumlah DPT. Nah, 88,5% ini kan bukan jumlah yang sedikit. Kita asumsikan DPT-nya itu sekitar 700, maka hampir ratusan, sekitar 80-an ribu sekian itu yang harus diorganisir KTP. Nah, di sini potensi pelanggarannya itu adalah terjadi kalau pengalaman sebelumnya itu seringkali dimanipulasi ya, baik itu jumlah maupun keabsahan dari dukungan itu. Di beberapa kasus temuan kita itu ada, kalau dulu ya, itu orang nggak tahu menahu KTP-nya tiba-tiba ada di sana. Ya, terus tiba-tiba dia itu sarjana tapi dia dukungannya itu pakai jempol. Nah, ini kan salah satu hal yang semestinya untuk Pilkada 2020 ini itu tidak terjadi lagi. Nah, sehingga kami dari Bawaslu dalam konteks pencegahan ingin memastikan bahwa masyarakat itu tahu dan aktif untuk juga melakukan pengawasan terhadap potensi-potensi pelanggaran yang mungkin saja terjadi. Dengan itu apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Nah, meminimalisir. Iya, tadi barusan ini ya sejam yang lalu kami roadshow ya dengan banyak stakeholder ya, dengan teman-teman di kampus. Nah, tadi dari proses diskusi kami juga teman-teman mahasiswa itu banyak yang tidak tahu. Ada yang tidak tahu. Bukan hanya ada, banyak yang tidak tahu. Ketika kami konfirmasi, misalnya Anda dari mana? Dari Lombok Tengah, ada yang dari Bima. Nah, ketika tiba-tiba nanti ada KTP-nya muncul di calon perseorangan, ini kan bahkan mereka nggak tahu sama sekali gitu kan. Nah, sebelumnya itu masyarakat ini kan dia punya kekuatan tapi nggak tahu dia punya kekuatan gitu. Nah, itulah pentingnya di kami untuk memberikan edukasi ya, memberikan informasi ini sehingga masyarakat juga tidak serta-merta nanti ketika ada dipinjam KTP nanti dapat raskin gitu kan. Nah, kalau memang benar dapat raskin nggak soal, tapi yang soal adalah ketika awalnya itu adalah misalnya untuk hal A tapi digunakan untuk yang tidak semestinya. Nah, sehingga untuk ini kami berharap dengan melalui media televisi ini informasi ini bisa tersampaikan ke kabupaten kota. Karena kan di Nusa Tenggara Barat itu kan ada 7 ya. 7 kabupaten kota yang akan pilkada, ya salah satunya ibu kota NTB ini kan, Kota Mataram. Nah, 3 di Pulau Lombok, Mataram, terus Lombok Utara sama Lombok Tengah. Dan selebihnya yang 4 ada di Kepulauan Sumbawa. Mulai dari Kabupaten Bima, terus Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, untuk 7 kabupaten kota ini sudah selesai melakukan penandatanganan terhadap NPHD itu, artinya sudah nggak ada soal. Dan sekarang ini tahapan kalau kita di pengawas pemilu sedang melakukan proses rekrutmen Panwascam. Ya, yang kemudian nanti mereka selanjutnya akan melakukan rekrutmen terhadap pengawas di tingkat desa, bahkan pengawas di tingkat TPS. Apa yang ketika perekrutan seperti ini menjadi titik poin Bawaslu merekrut orang yang seperti apa? Oh ya, pertama modal sebagai penyelenggara ini nggak banyak. Nah, selain modal secara administratif, ya modal yang paling utama itu adalah integritas. Lah, tentu saja integritas ini kan tidak bisa kita ukur instan ya. Kalau misalnya sebelumnya pernah berpengalaman sebagai penyelenggara pemilu,
maka alat ukur kita untuk menilai dia layak atau tidak tentu adalah rekam jejaknya. Kalau dulu misalnya kemarin di pemilu 2019 ada temuan kita kalau mereka kemudian melakukan proses yang tidak benar, misalnya manipulasi berpihak terhadap salah satu parpol atau calon, maka itu akan menjadi reasoning ya, catatan bagi kita untuk memastikan orang-orang yang seperti itu tidak masuk dalam penyelenggara pemilu. Atau adakah misalnya ada alat ukur atau barometer secara undang-undang tersendiri nggak untuk pengawas? Iya, kalau secara administratif ya normatifnya kan dari sisi umur udah dibatasi, minimal dia 25 tahun. Sehingga adik-adik yang masih mahasiswa itu terproteksi akhirnya untuk bisa gabung di sana. Yang kedua, mereka harus punya pengetahuan terkait dengan kepemiluan. Ya, kita itu nanti insya Allah itu pada tanggal 13 sampai 17 teman-teman calon panwascam ini kan sudah ditutup ini, dan ada juga yang ditambah masa pendaftarannya karena tidak terpenuhinya kuota minimal ya, sehingga kita tambah waktu di beberapa kecamatan itu, dan insya Allah nanti pada tanggal 13 Desember sampai 17 Desember akan dilakukan tes CAT ya secara online, sehingga nanti tidak lagi orang yang masuk dalam penyelenggara pemilu ini tidak hanya punya pengetahuan dari sisi kepemiluan, tapi juga dia paham IT ya. Nah, tes saja awal nanti tes tulisnya itu pakai CAT ya, pakai komputer dia, sehingga nanti tesnya itu mereka akan langsung lihat nilainya. Habis misalnya ada 100 soal, dia di akhir itu dia tinggal enter dan akan lihat nilai, biar tahu diri gitu kan. Kalau misal kompetensinya enggak, saya ini lulus apa tidak, gitu kan. Nah, meskipun memang CAT ini tidak menjadi satu-satunya indikator untuk orang lulus dan tidak, juga yang dinilai adalah terkait dengan rekam jejak, kan nggak bisa diukur dengan CAT rekam jejak. Terus kemudian bagaimana proses berinteraksi dengan para pihak, karena komunikasi itu penting ya. Jangan sampai kita bilang maksud kita A, tapi ketika kita menyampaikan itu kita arahkan ke B gitu ya, sehingga itu akan diukur nanti ketika proses interview yang akan dilakukan teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota. Pak Suwardi, jadi dari pengalaman pemilu kada sebelumnya, pemilu sebelumnya ini terkait dengan pengawas. Ketika sedang mereka bertugas atau ketika hari hanya pencoblosan atau mungkin dari sebelumnya bahkan sesudahnya, mereka itu menjadi satu sorotan para pengawas ini. Masih ada kendala tidak dari berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya dengan petugas-petugas yang iya. Memang regulasi ini kan selalu berubah ya. Artinya meskipun kita sudah hafal mati yang aturan yang sebelumnya, itu tidak mesti sama untuk yang besok kan. Bisa saja berubah. Iya, itu pastinya kan di dunia ini yang pasti itu perubahan ya. Perubahan. Sehingga regulasi itu bisa sangat besar, bisa berubah kan. Nah, ada beberapa hal yang memang menjadi titik tekan kami adalah untuk merekrut panwascam ini selain dari sisi integritas adalah kemampuan dalam menerjemahkan semua regulasi. Nah, penyelenggara pemilu ini kan ada 3 pihak ya, ada KPU, ada Bawaslu, dan ada DKPP. Nah, yang sering masalah itu adalah ketika tidak terjadi semacam kesamaan persepsi ya, kesamaan persepsi terhadap peraturan perundang-undangan. Saya contohkan begini. Di peraturan KPU tentang proses pemungutan dan penghitungan suara, waktu pemungutan dan penghitungan suara, waktu pemungutan suara itu berakhir pada pukul 13.00. Nah, oleh sebagian teman-teman itu ditafsirkan bahwa mencoblos itu balas akhirnya adalah jam 1. Nah, kan itu pemahaman anunya. Nah, tapi oleh sebagian yang lain bahwa jam 1 itu adalah batas akhir calon pemilih menyerahkan ke petugas TPS surat pemberitahuan terkait dengan undangan memilih dia ya, pemberitahuan memilih dia. Nah, karena pernah ada kejadian waktu itu di Sekotong ya, di Sekotong Timur, Kecamatan Lembar. Ketika hari H pencoblosan di pemilu dulu, saya ingat betul itu
di hari H pencoblosan, ketika jam 10 ramai sekali orang datang datang menyoblos, tiba-tiba ada pengumuman di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan. Nah, artinya bahwa ada warga masyarakat sekitar yang meninggal. Nah, masyarakat kita yang sudah menyerahkan surat pemberitahuan itu kemudian meninggalkan TPS. Pergi dia ngelayat, kan, sampailah ke pemakaman, selesai prosesi itu, kemudian dia balik sekitar jam 1:05. Nah, waktu itu oleh teman-teman penyelenggara ada perbedaan pemahaman. Perbedaan pemahaman bahwa yang satu bilang ini nggak boleh lagi dikasih hak untuk memilih, yang satu bilang boleh karena dia sudah menyerahkan sunnah. Nah, singkat cerita kemudian terjadi chaos di tempat itu, pemilih tersebut kemudian ngotot, saya harus mendapatkan hak konstitusional saya untuk memilih. Nah, akhirnya waktu itu kita putuskan bahwa orang-orang tersebut bisa memilih besoknya. Nah, yang menjadi catatan saya bahwa selain pengetahuan terkait pemilihan juga harus ada kesamaan persepsi antar penyelenggara pemilu, baik itu teman-teman di KPU maupun dengan teman-teman di pengawas. Jangan sampai nanti kita yang beda persepsi, pemilih yang jadi korban. Nah, kira-kira itu. Masyarakat hanya menonton ini bagaimana? Iya, dan saya waktu itu kan yang kasihan teman-teman polisi. Teman polisi harus menjaga standby kotak suara itu, jangan sampai itu diganggu. Karena kalau kotak suara sudah diganggu, dirusak, itu sudah menjadi kewenangan teman-teman aparat keamanan. Tetapi teman-teman aparat keamanan juga tidak punya otoritas untuk memberikan saran ini boleh atau tidak. Nah, ini kan ada dilema. Nah, kewenangan itulah yang ada di kita penyelenggara pemilu, sehingga benar-benar kita harus satu persepsi terkait dengan regulasi dalam proses pelaksanaan pilkada besok. Keluarga ada satu hal yang menarik yang sering kali menjadi perbincangan publik bahkan di setiap pemilu, baik pemilu kada ataupun pemilu legislatif dan sebagainya, yang dikatakan masyarakat, sebagian masyarakat menilai seperti apa sih sebenarnya kekuatan dari Bawaslu, taruh taringnya itu seperti apa sih sebenarnya. Tapi jangan dijawab sekarang karena kita akan jeda dulu. Jadi pemirsa tetap bersama kami di Bincang Hangat sesaat lagi. Selamat datang di dunia warna MKU. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MKU cat kayu dan besi yang penuh inspirasi, menarik perhatian dan mengundang orang lain untuk beraksi sebagai citra burung flamingo yang membawa cahaya kehangatan. Ini seperti semangat Anda. MKU merubah yang biasa menjadi luar biasa. Kita sambut pembawa acara kita, Awal Nadi Aswinawa. Pada malam hari ini, malam bersejarah, kita akan bersama-sama mengadakan bincang-bincang yang santai, yang rileks, yang santun, yang beradab dan juga lugas dalam sebuah talk show yang bertajuk Tourism Corner. Karena kondisi air tanah kita ini harus kita jaga juga gitu loh. Jangan sampai kita melakukan eksploitasi besar-besaran tanpa pertimbangan teknis yang matang gitu. Saat ini ISDM belum bisa mengeluarkan rekomendasi karena permasalahan PP terbaru. Padahal kalau kita perhotelan dan restoran itu secara keseluruhan izin sudah pasti lengkap. Hanya 1-2 sangat kecil yang mungkin juga ada sedikit agak nakal gitu ya. Kami menunggu sudah 9 tahun kapan PDAM mau ke daerah sekotong. Ada beberapa event dan itu kita pure lakukan dari duit sendiri tanpa dibantu oleh pemerintah. Tetapi kalau kita diskusi seperti ini dan kita sekali lagi bisa saling mensupport seperti ini, luar biasa. Demikian acara kita, semoga berkenan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih Mr. Anda masih bersama kami di Bincang Hangat sore hari ini, di hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019. Dan semakin sore, semakin hangat, walaupun di luar agak dingin hujan, Pak Suhardi ya. Dan pemirsa, tema kita hari ini masih potensi pelanggaran dalam pencalonan pemilihan kepala daerah. Ini nyambung pertanyaan tadi, Pak Suhardi. Taringnya Bawaslu itu seringkali menjadi pertanyaan seperti apa sih sebenarnya kekuatannya Bawaslu? Silakan. Ya, saya boleh mereview apa proses pemilu 2009 kemarin ya. Salah satu kewenangan Bawaslu itu kan melakukan penindakan ya. Nah, kita di Bawaslu itu kan pertama itu kan tugas kita adalah melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan ya. Nah, dalam konteks penindakan, kami di Bawaslu itu punya kewenangan untuk merekomendasikan sampai ke dicoretnya peserta pemilu ya, peserta. Nah, kasus kemarin di pemilu 2019 proses yang dilakukan oleh Bawaslu ini kan ada dua alur ya. Pertama itu adalah melalui pengawasan aktif yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah, hasil pengawasan ini kemudian diplenokan di tingkat Bawaslu. Apakah hasil pengawasan ini bercabang menjadi 4 dimensi? Nah, satu, apakah dia ada pelanggaran administratif kah, ada pelanggaran pidana kah, ada pelanggaran kode etik kah, atau ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, terkait dengan giginya seperti apa? Nah, kalau dari hasil pengawasan kami kemudian ada dugaan terjadi tindak pidana pemilu, misal kan kampanye dengan menjanjikan. Nah, ada kasus kemarin dari hasil pengawasan kami, kita awasi akun medsos kan, akun medsos. Nah, termasuk itu diawasi. Iya, dari proses pengawasan akun itu kemudian kita temukan dugaan tindak pidana menjanjikan. Nah, proses pleno di Bawaslu itu kemudian meneruskan ke Sentra Gakumdu. Nah, oleh Sentra Gakumdu ini kan sentra penegakan hukum terpadu. Tidak hanya Bawaslu di sana, tetapi ada stakeholder lainnya, yaitu teman-teman dari kepolisian dan kejaksaan. Nah, kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakumdu dengan proses penyelidikan, kemudian penyidikan sampai kepada penuntutan dan sidang di pengadilan. Dan sampai ada putusan yang inkrah. Nah, atas dasar putusan inkrah itu kemudian menjadi dasar bagi KPU untuk melakukan pencoretan karena caleg ini sudah terbukti secara sadar meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu. Kalau pertanyaannya sekuat apa Bawaslu? Nah, itu dari proses itu yang kemudian dikonstruksi oleh Bawaslu yang kemudian ujungnya itu pencoretan itu harus dilakukan oleh KPU. Memang bukan Bawaslu yang mencoret karena siapa yang mensahkan dialah yang membatalkan. Itu kan nggak bisa Bawaslu yang mencoret. Tapi itulah proses kerja itulah yang kemudian menjadi dasar bagi KPU untuk melakukan pencoretan terhadap caleg. Artinya ketika misalnya Bawaslu bilang ini dinyatakan A misalnya, berarti memang dari KPU sudah akan terjadi. Nah, KPU itu punya kewajiban untuk harus menindaklanjuti itu. Harus ditindaklanjuti. Karena itu bisa dipidana itu kalau tidak menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi atau putusan Bawaslu. Nah, itu yang menjadi salah satu kekuatan ya, meskipun kita tidak nyoret langsung, tapi kita punya kewenangan untuk sampai pada tahapan itu. Ini memang dikatakan tidak diragukan lagi apa yang sudah menjadi ketetapan Bawaslu. Nah, masalahnya ini kan sebenarnya kalau kami boleh mengkritik diri sendiri gitu ya, perspektif atau cara pandang seperti itu kan masih belum dipahami oleh banyak pihak. Misalnya oleh peserta pemilu atau pihak-pihak lain ya, sehingga sangat jarang laporan ke kami itu. Meskipun sudah ada laporan, tapi memang secara normatif itu agak susah membuktikannya. Misal ada orang dilaporkan diduga melakukan money politik, tetapi oleh pihak pelapor
itu tidak disertai dengan dokumen-dokumen atau bukti-bukti ya yang akan menjadi penguat kita untuk melakukan ke tahapan selanjutnya. Nah, kalau ada kesepahaman seperti itu, saya yakin para pelanggar ini akan cukup agak khawatir gitu ya. Karena memang kalau kita diskusi dengan pelapor gitu ya, Pak gimana ini saya ngelapor nggak dapat apa-apa katanya kan, terus nanti saya diancam katanya kayak gitu. Nah memang ada sisi kelemahan juga dari sisi regulasi bahwa para pelapor ini tidak diberi garansi ya untuk misalnya keamanannya gitu ya. Apalagi memang proses politik ini kan sangat sensitif karena kita akan berhadapan-hadapan dengan teman-teman di partai politik ya yang tentu memiliki masa ya kan. Mas Wadi, ada satu hal yang cukup menarik menjadi pertanyaan sebagian masyarakat juga. Syarat pencalonan. Sebenarnya siapa saja sih yang boleh mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah? Karena kalau kita lihat, kita sudah mulai banyak baliho-baliho dari orang yang tidak dikenal, sampai orang yang dikenal pun mulai munculan. Itu bagaimana, Pak? Ya, pertama gini ya, memang dampak reformasi kita ini sudah cukup luar biasa ya dari sisi kebebasan ya. Hanya saja memang saya lihat kebebasan ini kan tidak banyak kita manfaatkan secara positif dan maksimal ya. Nah, kalau dulu kan orang mau jadi apapun kan harus lewat partai politik. Nah, tapi sekarang pasca putusan MK kan orang, oh ini saya nggak percaya parpol, kira-kira pernyataannya begitu ya. Saya mau nyalon lewat independen saja, lewat perseorangan, boleh. Nah kalau terkait kita mau nyalon itu kan dua alurnya ya, melalui jalur partai politik dan jalur perseorangan. Nah yang lain juga yang mau saya sampaikan terkait dengan syarat calon ya. Di samping syarat pencalonan ada syarat calon. Nah, syarat calon ini melekat di diri orang itu. Pribadinya. Pertama, misalnya DPR kalau nyalon gimana Pak? Oh dia harus mundur bro. Terus kalau PNS gimana? Oh iya, apalagi PNS kan udah jelas itu. TNI, Polri gimana? Ya harus mundur. Boleh nggak PNS calon? Nggak boleh dong. Kalau PNS namanya kan ASN ya, aparatur sipil negara nggak boleh. Tapi dia punya hak konstitusi ya, secara personal. Saya misalnya Hardi, terus Ustadz gitu kan, nah, bisa nyalon. Tapi kalau selaku PNS dia harus mundur gitu kan. Kalau jadi DPR juga harus siap mundur gitu kan. Jangan kalau istilah Lomboknya kan do kebalang dua, nanti dua-duanya nggak kena gitu kan. Nah itu harus dipertimbangkan juga. Jadi tidak ada istilahnya ambil cuti atau harus mundur. Gitu, oh nggak ada. Dia harus mundur PNS itu, harus mundur. Apalagi DPR kan. Atau begini Pak Suwardi, ada juga yang misalnya ada dia masih menjabat sebagai pejabat dan dia kan ada punya wewenang-wewenang tertentu di instansi lembaga yang dia pegang. Misalnya contoh saja dia membuat ada pasar murah atau pasar mahal. Apakah dibenarkan atau? Ya, pertama kan kita harus pandu arah cara kita mengkonstruksi kasus itu kan begini. Pertama harus kita lihat dia itu kapasitasnya sebagai apa. Nah sampai hari ini kan belum ada calon. Belum ada calon ya. Bakal calon aja belum ada ini. Artinya kan yang mendaftar atau menyerahkan dukungan kan belum ada. Nah kan harus dilihat orang ini sebagai apa. Kalau misalnya dia sebagai bupati atau gubernur, jelas pandu arahnya. Bupati, gubernur itu kalau di Undang-Undang 10 itu 6 bulan sebelum penetapan calon itu nggak boleh melakukan mutasi kecuali ada izin dari Mendagri. Nah penetapan calon itu kan tanggal 8 Juni ya kalau nggak salah. Nah artinya kalau 8 Juni kembali ke belakang 6 bulan sebelum 8 Juni artinya 8 Januari itu nggak boleh ada mutasi sejak saat itu. Makanya kalau misalnya kan kita lihat misalnya beberapa hari ini akan ada mutasi-mutasi itu kan, itu nggak masalah. Nah, karena kalau sudah melampaui pada masa itu akan jadi masalah. Nah, terus pertanyaannya, apakah misal seorang kepala dinas atau ada pasar murah, pasar mahal, nggak masalah. Tidak masalah. Nah, kecuali nanti ketika dia sudah ditetapkan sebagai calon, maka statusnya kan sudah bukan lagi ASN.
Kalau dia sudah, nah kalau sekarang nggak ada masalah itu. Tapi kembali lagi ya, memang regulasi kita itu tidak cukup menjangkau hati kecil orang ya. Nah ukuran apa benar dan salah itu kan norma tertinggi itu kan budaya malu kita. Nah, ketika kita ya sering diilustrasikan, kita stop langgar lampu merah itu bukan karena lampunya merah, tapi kita memikirkan kalau kita menabrak itu ada yang melanggar lampu merah itu ada yang ditabrak, ada nyawa orang yang akan hilang. Nah saya kira sensitivitas seperti itu kan harus dimulai dari calon-calon pemimpin kita, tidak lagi kemudian memakai segala cara ya, memanfaatkan sesuatu. Iya, dan memang secara normatif klausula terhadap bupati atau gubernur yang menggunakan program yang akan menguntungkan salah satu calon itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau nanti sudah ditetapkan sebagai calon dan bupati atau gubernur membuat policy ya, kebijakan yang kemudian itu menguntungkan salah satu calon, itu kami bisa melakukan penindakan terhadap hal itu. Dan bahkan sanksinya itu, hatta dia sudah ditetapkan sebagai calon, itu bisa pembatalan. Artinya begini, walaupun seperti Pak Suwadi bilang, walaupun kita masyarakat mengetahui membuat segala sesuatu, membuat program ini dan itu, walaupun dia masih menjabat sebagai kepala dinas kah atau pimpinan daerah kah, selama dia belum mendaftarkan diri, jadi artinya regulasi terkait dengan pemilu belum menyentuh. Oh iya, gitu ya. Iya, sebagai penyelenggara pemilu ini kan user ya, pengguna dari regulasi itu. Nah kita nggak begitu utuh apa yang menjadi reasoning ya, argumentasi ketika calon peserta seperti itu tidak terjangkau. Ini kan pembuat undang-undangnya DPR. Nanti yang akan ngusung kan DPR, partai politik ya. Saya sih curiganya begitu. Wah, akhirnya memang regulasi ini kan kesannya mandul ya, tidak mampu menjangkau hal yang semestinya itu bisa diproteksi. Tapi sekali lagi kita nggak bisa menghukum orang karena niat ya, tapi karena tindakanlah itu bisa dihukum kan. Tapi bisa jadi masyarakat sekarang sudah bisa menilai, bisa menilai. Nah, itulah yang saya maksud pemahaman hukum tertinggi kita itu kan ketika sensitivitas berhukum kita itu malu gitu. Kalau misalnya saya mau jadi apa terus kemudian menyalahgunakan kewenangan, kekuasaan, saya kira itu harus menjadi pertimbangan yang seharusnya dilakukan. Baik, ada juga menjadi satu pertanyaan yang cukup menggelitik terkait dengan misalnya dukungan ASN atau ASN mendukung dan tidak mendukung. Apakah tersentuh oleh Bawaslu? Ya, ASN ini kan aparatur sipil negara ya, bukan aparatur sipil partai politik atau pasangan calon. Nah, hemat saya, kami di penyelenggara pemilu sudah mewanti-wanti ya. Salah satu upayanya kan untuk kita, kewajiban kita kan saling mengingatkan gitu ya. Ya kalau nggak bisa diingatkan kita smash dia kan. Nah, smash dalam artian di sini kita tindak gitu. Tentu ada sanksi-sanksinya. Berapa kasus di pemilu kemarin 2019 kami sudah merekomendasikan banyak ASN ya yang memang sudah melalui proses di kami di Bawaslu, dan kami rekomendasikan ke KSN ya, Komisi Aparatur Sipil Negara, untuk diberikan sanksi. Nah, hanya saja memang sanksi itu belum ada yang sampai ada pemecatan. Yang tetap nggak naik pangkat ada, teguran ada. Nah, kalau persoalannya ini ada misalnya kepala dinas atau apa yang melakukan itu, saya kira itu belum menjadi kewenangan, bukan saya kira ya, itu belum menjadi kewenangan penyelenggara pemilu. Tetapi mari kita kembali lihat ke leadernya, ya entah itu bupatinya atau gubernurkah. Kalau memang seperti itu, ada dugaan seperti itu, ya silakan. Ya hemat kami sebagai penyelenggara pemilu, silakan ditindak. Kalau memang ada dugaan seperti itu, dan kami di penyelenggara pemilu di Bawaslu tidak punya legal standing ya untuk narik misalnya pasar murah itu kan, karena misalnya ada yang jadi kepala dinas, ya itu kapasitas sebagai kepala dinas nggak ada soal gitu, nggak ada soal itu. Artinya masyarakat harus berjeli. Oh iya, nah tentu saja saya ingin bilang begini, bahwa di ujung nanti ketika memilih orang itu kan kita harus nilai betul ya. Harus nilai betul apakah kemudian cara-cara berkampanye, meraih simpatik itu melanggar atau tidak gitu kan. Nah saya kira itu harus menjadi catatan bagi pemilih
untuk menilai dari sisi apa ya kapasitas, integritas bakal pasangan apa calon yang akan nanti ditetapkan sebagai calon. Kalau secara normatif mungkin nggak kena ya, bukan mungkin yang nggak kena itu situasi itu. Tapi sebagai pemilih tentu itu harus menjadi pertimbangan ya. Nah saya berharap sih program pasar murah atau pasar mahal itu memang tulus ya untuk apa untuk masyarakat yang memang sangat membutuhkan dan diharapkan begitu. Nah kita juga nggak suzon lah ya, apakah pasar murahnya ini baik atau tidak, tapi kita berharap itu memang seharusnya ada pasar murah gitu kan, terus kemudian memang ada pejabat, kalau memang dia eksis disuka oleh masyarakat, publik, kenapa tidak misalnya, kan nggak ada soal itu. Dan ini pertanyaan saya pribadi mungkin Pak. Mungkin bisa mewakili pemirsa juga, karena kalau kita lihat tren orang yang ingin mencalonkan diri, ya misalnya kalau sekarang kan dunia media sosial misalnya, dan juga trennya pemilih milenial misalnya. Gitu. Ada juga yang dalam pandangan saya pribadi memaksakan diri untuk terlihat milenial gitu. Apakah ada aturan-aturan tertentu misalnya, atau karena dulu pernah ada kasus misalnya ketika ada beberapa waktu lalu. Di pemilu legislatif yang lalu ada yang menyoal ketika foto tidak sesuai dengan aslinya, apakah ada memang tersentuh oleh Bawaslu. Tapi jangan jawab sekarang Pak Suhardi, karena kita akan jeda dulu. Jadi pemirsa tetap bersama kami di Bincang Hangat saat lagi. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Menarik perhatian dan mengundang orang lain untuk beraksi. Sebagai citra burung flamingo yang membawa cahaya kehangatan. Ini seperti semangat Anda. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Kita sambut pembawa acara kita, Awak Nadi Aswinawa. Pada malam hari ini, malam bersejarah, kita akan bersama-sama mengadakan bincang-bincang yang santai, yang rileks, yang santun, yang beradab dan juga lugas dalam sebuah talk show yang bertajuk Tourism Corner. Karena kondisi air tanah kita ini harus kita jaga juga gitu loh. Jangan sampai kita melakukan eksploitasi besar-besaran tanpa pertimbangan teknis yang matang gitu. Saat ini ISDM belum bisa mengeluarkan rekomendasi karena permasalahan PP terbaru. Padahal kalau kita perhotelan dan restoran itu secara keseluruhan izin sudah pasti lengkap. Hanya 1-2 sangat kecil yang mungkin juga ada sedikit agak nakal gitu ya. Kami menunggu sudah 9 tahun kapan PDAM mau ke daerah Sekotong. Ada beberapa event dan itu kita pure lakukan dari duit sendiri tanpa dibantu oleh pemerintah. Tetapi kalau kita diskusi seperti ini dan kita sekali lagi bisa saling mensupport seperti ini, luar biasa. Demikian acara kita, semoga berkenan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga bersarung mangga. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Hangat edisi hari ini. Di sore hari ini masih bersama dengan Bapak Suhardi SIPMH, beliau adalah koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu NJP. Dengan topik kita hari ini adalah
potensi pelanggaran dalam pencalonan pemilihan kepala daerah. Menyambung tadi, Pak Suhardi. Ada yang pura-pura menjadi milenial, atau mungkin ada foto yang tidak sesuai dengan mungkin kesehariannya atau dan sebagainya. Apakah termasuk pelanggaran kan atau? Pertama gini, pandu arah kita itu kan regulasi ya. Nah, syarat sebagai calon bupati atau wali kota itu kan minimal paling sedikit itu kan umurnya 25 tahun. 25 tahun secara normatifnya. Kalau menjadi gubernur 30 tahun. Nah, itu yang menjadi pandu arah dari sisi kalau misalnya dia kelihatan tua atau muda, itu kan sangat subjektif orang akhirnya kan. Orang punya cacat apa itu kan boleh, dalam artian kan orang disabel itu kan boleh. Artinya itu kan memang bukan hal yang dibuat-buat oleh dirinya. Nah, kalau kemudian ada tren orang memilenialkan dirinya, saya kira itu bagian dari strategi masing-masing pihak lah ya. Sah-sah saja. Sah-sah saja selama kemudian tidak kita melakukan manipulasi. Misalnya foto saya Hardi diganti pakai foto si Putu gitu kan, itu kan lain soal. Itu kan. Nah, kemarin yang sempat agak panjang juga kita di Mahkamah Konstitusi kan terkait yang persoalan foto. Memang ada ketentuannya kan, foto terbaru ya 6 bulan ya, tapi tidak kami di penyelenggara juga tidak punya cukup alat ya untuk meng-cross check apakah foto si A ini 6 bulan terakhir atau kapan gitu ya. Kami tidak punya. Tapi kalau misalnya kan kita ketika melakukan verifikasi teman-teman di KPU itu kan di proses ada tilalatnya gitu. Kira-kira kan memastikan itu saja. Nah, tapi untuk hal yang sangat teknis kan harus ada uji forensik gitu ya, dan kalau kami sejauh itu, kecuali ya, kami curiga, kami bisa melakukan menginvestigasi lebih jauh itu ya. Misalnya, ini fotonya si Putu, kok enggak dia ini kan? Atau ijazahnya kita ragukan. Kami boleh melakukan verifikasi langsung ke tempatnya. Ini paket C-nya enggak absah kita. Kalau penyelenggara pemilu curiga, dia boleh melakukan investigasi lebih jauh. Ada juga yang sangat menarik ini, yang bisa jadi ada masyarakat yang tahu, ada juga mungkin yang tidak tahu terkait dengan ketika seseorang ingin menjadi kepala daerah misalnya mencalonkan diri, bahasanya kan tidak hanya cukup dengan mengisi formulir pendaftaran begitu kan, ada namanya mahar politik. Nah, itu bagaimana mahar politik? Pertama gini, kebetulan kan tesis saya ya tentang partai politik, saya teliti itu. Nah, yang paling punya otoritas besar ya hemat saya di Republik ini partai politik. Mau jadi presiden harus partai politik. Mau kaya punya Aceh sampai Papua itu kalau nggak disokong partai politik nggak bisa kita jadi calon presiden atau calon DPR. Nah, sehingga untuk itu memang undang-undang terakhir ya, Undang-Undang 2/2008 terakhir dirubah itu dengan Undang 2 tahun 2011 tentang partai politik. Sudah jelas ketentuannya. Nah, partai politik ini di samping dia memiliki harus punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu harus sudah mengatur tata cara proses rekrutmen politiknya. Nah, salah satunya itu yang tidak boleh itu adalah untuk meminta kepada bakal pasangan calon. Tapi kalau misalnya dikasih, misalnya pakai ini uang pendaftaran. Nah, kalau seperti itu sangat berpotensi untuk nanti calon itu bisa dibatalkan. Kalau terbukti melakukan membayar istilah tadi mahar politik ke partai politik, dan itu harus ada putusan pengadilan, dan itu yang akan kami awasi proses itu. Misalnya partai politiknya tidak menentukan, tidak menentukan, tapi agar dia oleh si calon ini memberikanlah, termasuk juga. Loh, kalau misalnya beri di belakang layar sedekah gitu kan itu soal lain lah ya. Tapi kalau kemudian di partai politik itu dia membuat aturan, kalau mau mendaftar di partai saya, Anda pakai uang pendaftaran sekian. Itu hampir saya pastikan itu akan kita tindak lanjuti. Karena tidak boleh ada prasyarat seperti itu. Dan itu harus sudah diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga maupun peraturan organisasi. Dan saya yakin
di teman-teman parpol itu sudah ada PO-nya ya, peraturan organisasi terkait dengan bagaimana tata cara melakukan proses rekrutmen baik untuk pengisian kursi DPR maupun kursi bupati maupun gubernur. Nah, tapi kan apa yang saya ucapkan lisankan tadi, enggak seperti itu bro, katanya kan. Oh ini harus sekian-sekian. Nah, itulah memang harus kita kembalikan dalam artian begini. Sekarang itu kan yang berhak mengusung calon itu kan tidak lagi menjadi otoritas pengurus parpol di tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, tetapi itu menjadi otoritas DPP. Kalau di undang-undang pilkada sebelumnya mau jadi calon lewat parpol cukup ditandatangani oleh DPC, ketua DPC dan sekretaris DPC untuk kabupaten kota. Nah, tapi sekarang itu harus ditandatangani oleh DPP, artinya kan ketua umum dan sekjen. Nah, kalau tidak ada tanda tangan itu, maka KPU nggak boleh menerima itu. Misalnya gini, si DPC, pengurus di kabupaten ngusung air minum ini, DPP ngusung si HP. Maka DPP ini KPU yang harus dia terima adalah yang HP, yang diusung oleh DPP. Harus DPP. Sehingga saya melihat memang itu semuanya kembali ke ketua umum dan sekjen partai politik yang menjadi penguasa. Pak Soehardi, ini kan kalau kita berbicara tentang pemilu, bicara tentang politik dan seterusnya, masyarakat kita sudah berbagai macam dilewati. Ada yang dulu ada yang coblos, bahkan sempat juga nyontreng, dengan hampir setiap pemilu kada ataupun pemilu itu ada regulasi-regulasi yang berubah. Dan bagaimana pandangan Pak Soehardi terkait dengan masyarakat kita? Ya, pertama kan sebenarnya kalau kita mau melihat ini secara utuh, kita jangan terjebak di pemilunya gitu ya, bahwa yang menjadi tujuan pemilu ini untuk apa gitu kan? Pemilu ini kan alat untuk melahirkan pemimpin. Pemimpin ini untuk apa? Untuk melayani rakyatnya. Itu dulu kan, bahwa teknis tata cara itu kan sangat teknis, tapi substansinya adalah pemilu ini kita berharap melahirkan pemimpin yang berpihak ke rakyatnya. Nah, ketika dulu zaman kerajaan, kalau orang mau berkuasa dia berperang. Kerajaan A gempur kerajaan B dengan darah, dengan pedang. Tapi sekarang kalau mau berkuasa cukup lewat coblosan atau contrengan di dalam bilik suara dengan kertas. Nah, masyarakat kita memang apapun yang menjadi cita-citanya, mari kita kembalikan bahwa pemilu ini atau pilkada ini harus menjadi milik kita bersama. Kalau kita tidak merasa memiliki dengan pilkada ini, maka tren money politik ini tidak akan bisa dibendung. Dan ini sangat berbahaya. Jangan sampai kemudian pemimpin-pemimpin kita yang lahir itu adalah merupakan pemimpin yang menjadi kepanjangan tangan orang pemilik modal. Karena ya kita bisa lihat secara kasat mata, untuk berkontestasi di tingkat bupati itu tidak ada yang di bawah MM gitu sebutannya kan, pasti di atas itu. Nah, saya ingin kembali ke hati kita semua, kita ini mau apa negara ini? Kalau kita mau melahirkan pemimpin yang berkualitas, mari kita keroyok bareng-bareng bahwa itu budaya yang sangat jahat merusak demokrasi kita, namanya money politik itu. Dulu sebelum zaman reformasi tidak ada kita dengar money politik. Karena orang masih nggak nganggap nilainya suaranya berharga. Nah, tapi sekarang ini kan sudah menganggap diri berharga kan, tapi menghargakan diri akhirnya menjual gitu kan. Nah, inilah yang kemudian harus menjadi musuh bersama kita, bahwa tidak mungkin lahir pemimpin yang berkualitas kalau tidak pemilih yang berkualitas. Terkait dengan money politik ini sangat mengkhawatirkan, kalau kita lihat. Apakah juga masyarakat bisa tersangkut kasus hukum jika tersangkut misalnya dengan money politik masyarakatnya sendiri? Ya, kalau memang ya itu yang berbeda ya antara regulasi undang-undang pemilu dengan undang-undang pilkada. Nah, sebenarnya kalau di undang-undang pilkada, money politik ini tidak hanya bisa mengikat secara pidana ya, tetapi dia juga bisa berkonsekuensi secara administratif. Istilahnya itu ada pelanggaran terstruktur, masif, dan sistemik. Nah, yang paling dikhawatirkan oleh peserta pemilu sebenarnya adalah bukan pidana pemilunya, tapi dicoretnya sebagai peserta pemilu.
Nah, kalau money politik ini bisa dibuktikan melalui putusan pengadilan di lebih dari setengah ya, misalnya kalau punya 5 kecamatan maka terjadi dugaan money politik di 3 kecamatan dan itu inkrah putusannya itu bisa berkonsekuensi terhadap pembatalan orang sebagai peserta pilkada. Nah, itu sanksi yang hemat saya cukup akan efektif ya daripada mempidanakan orang. Penjara kita ini sudah terlalu banyak isinya, bahkan over kapasitas. Kalau mempidana-pidana pemilu, ini ketika putusan pengadilan sudah orang di penjara, artinya kan negara sudah berutang sama orang ini, harus kasih makan di penjara. Kita tanya kembali, apa tujuan pemilu? Melahirkan pemimpin yang baik. Seperti apa sih korelasinya? Mempidanakan banyak orang dengan kualitas pemimpin yang akan lahir. Hemat saya, ini obrolan sebagai masyarakat ya. Sebaiknya itu sanksinya itu administratif saja, cukup itu. Kalau orang melakukan money politik ya tempeleng dia dengan cara dicoret, kira-kira kan begitu. Atau ada tim kampanye. Kecuali misalnya kalau memalsukan ijazah, itu silakan, itu pidana umum. Mau tidak pemilu atau pemilu kan tetap saja itu menjadi tindak pidana kan. Nah, tapi untuk hal-hal lain misalnya money politik kan ini sudah sangat akut ini. Memang harus ada upaya yang progresif dan sistemik ya, bahwa pendekatan ansih pidana pemilu ini tidak cukup efektif saya lihat untuk proses perbaikan atau mengeliminir dugaan tindak pidana money politik ini, sehingga memang harus ada upaya yang agak berbeda ya pendekatannya, jangan pendekatan pidana saja itu. Menurut Pak Suwardi, terkait dengan sekali lagi tren masyarakat kita memahami dunia politik seperti apa saat ini? Saya agak agak pesimis ya. Dalam artian money politik ini kan kemudian masyarakat kita sangat permisif gitu ya. Itu sangat mungkin karena ketidaktahuan. Saya pernah ngisi event misalnya acara di beberapa misalnya di tempat-tempat pendidikan gitu ya. Bahkan beberapa teman ustadz itu, kalau kami dikasih hadiah sama calon gitu kan. Loh, masa nggak boleh kan ya kan? Nah, itu bukan money politik kan? Ya namanya aja beda, nggak mungkin lah orang tiba-tiba ini mau musim pilkada terus nggak pernah kedengaran tiba-tiba bawa semen sekian sak gitu kan? Bawa uang sekian juta gitu. Bukan nggak boleh orang nyumbang, tapi mesti kita punya di pikiran kecil kita itu bahwa ini semangatnya apa gitu kan? Nah, kecenderungannya ini diterima akhirnya gitu kan, meskipun akhirnya mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil. Oh, itu Pak orang dermawan. Wah, padahal logika di hukum pemilu kita itu yang boleh itu pemilih yang nyumbang ke peserta, dan itu dimasukkan dalam laporan dana kampanye, bukan peserta pemilu yang nyumbang ke pemilih. Ini kan kebalik kebelah ini. Aturannya begitu, tapi kok jauh gitu kan. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama. Semoga dia bisa lebih baik negara ini kan. Pertanyaan terakhir, closing statement terkait dengan tema kita, potensi pelanggaran dalam pencalonan kepala daerah. Silakan. Ya, saya berharap meskipun tahapan ini baru titik awal ya, karena pemilu itu pilkada itu tidak hanya pada tanggal 23 September, tetapi rangkaian dari proses itu sejak saat ini cukup panjang. Nah, artinya apa? Bahwa tidak hanya kita melihat siapa yang dihasilkan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah proses melalui ke tahapan itu. Saya yakin kalau prosesnya baik, insya Allah akan lahir orang baik. Tapi kalau prosesnya sudah dilakukan dengan cara manipulatif, saya yakin outputnya itu akan buruk. Sehingga mari kita sama-sama awasi, ya untuk itu kami tawarkan bersama Bawaslu, awasi pemilu, bersama rakyat, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan ke dalam pemilu. Laporlah dia kalau ada dugaan pelanggaran yang dilakukan baik oleh siapapun, kalau terkait dengan dugaan tindak pidana pemilu pun yang lain. Termasuk juga di media sosial juga bisa. Oh iya, media sosial ini kan sangat luar biasa dampaknya, sehingga itu juga menjadi objek yang kami awasi, karena kami juga bekerja sama dengan Facebook ya, Facebook untuk bisa melakukan take down terhadap akun-akun yang kemungkinan bernuansa sara atau melakukan kampanye hitam gitu kan, itu bisa kami anut juga dengan Facebook. Terima kasih Pak Suwardi di perbincangan kita hari ini. Ya.
dan tentunya banyak sekali yang ingin kita gali sebenarnya, namun waktu kita yang sangat terbatas dan kita tunggu lagi. Siap, nanti masih banyak hal yang harus kita berikan penjelasan kepada masyarakat. Namun menyambung ke apa yang diungkapkan oleh Pak Suarli tadi, bahwa pemirsa menjalankan negara ini dengan baik tentunya tidak hanya cukup menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, dari KPU saja, atau Bawaslu saja, namun menjadi tanggung jawab kita bersama juga masyarakat. Bagaimana kita menjaga pemilu kada nanti berjalan dengan baik dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tentunya diharapkan, betul-betul diharapkan oleh masyarakat. Sekali lagi Pak Suarli, terima kasih atas waktunya hari ini. Dan terima kasih misal Anda sudah bersama kami di Bincang Hangat hari ini. Saya Birahmaja dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di dunia Warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi Warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Kesegaran hijau kiwi adalah ekspresi dari kesuburan dan penyembuhan. Warna sejuk yang membawa energi vitalitas, kesehatan dan pertumbuhan. Seperti harapan Anda. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Ikuti Jalan Santai dalam rangka memeriahkan HUT ETB ke-61 yang digelar Harian Radar Lombok bersama Luwak White Coffee tanggal 15 Desember 2019 pukul 6.00 WITA di lapangan Sangkaryang Kota Mataram. Dapatkan hadiah berupa 1 unit mobil, 1 paket umroh, 2 sepeda motor, dan hadiah menarik lainnya. Pesan dan beli tiket dari sekarang di kantor harian Radar Lombok di Jalan Pelikan nomor 3 Pajang, Mataram, dan loket-loket penjualan tiket yang tersedia. Masih belajar salsa tulen. Main beton. Salsa tulen. Main beton. Main beton. Excuse me, I love you, love you, love you. Abang cinta, elek kamu ari. Teling-teling angin kelema, panas-panas jelo tengari. Sum-sum balap di kolam jagung dari keling. Sambil otak keringung bededore. Otak Negati sampai gerik antena TV Punggu. Negati mati kilometer Punggu. Tetap belajar salsa tulen. Boleh, main beton. Olah, 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 olah jauh. Kita sambut pembawa acara kita, Awal Nadi Aswinawa. Pada malam hari ini, malam bersejarah, kita akan bersama-sama mengadakan bincang-bincang yang santai, yang rileks, yang santun, yang beradab dan juga lugas dalam sebuah talk show